Anda masih bersama kami, Pak Saud. Menurut Anda sendiri, apakah ada rekomendasi dan juga langkah-langkah upaya sebagai pewujudan pemerintahan yang bersih ini agar bisa terrealisasi? Ya sebenarnya kan Pak Presiden ini dikelilingi oleh orang-orang yang paham dari sisi praktikal bagaimana formil material pemberantasan korupsi dilakukan. Dikelilingi juga orang-orang yang paham yang namanya koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Dan itu keyakinan saya. Ada beberapa nama yang menurut saya familiar dengan bagaimana membuat Indonesia menjadi seperti yang dimintakan di dalam asta citanya gitu. Jadi sekali lagi secara teoretikal memang itu sudah ada dan nggak sulit sebenarnya. Tadi Mas Heri juga ada nyebutkan kalau kita mau transparan, kemudian good governance, itu kan mereka juga kalau bicara pimpinan kan minimal kalau di Polri, di TNI mereka udah pernah 9 bulan di Lemhanas. Mereka tahu bagaimana memanage yang baik, bagaimana kenyataan dengan tidak kenyataan di atas kertas dengan enggak, riset-riset udah cukup banyak. Jadi begitu diimplementasi memang sulitnya kan kemudian bagaimana orang memahami bahwa yang paling sulit buat kita itu kan konflik of interest. Apakah kemudian adiknya Presiden menyatakan ke publik itu merupakan tanda clear bahwa saya tidak punya konflik of interest? Itu baru di lingkungan keluarga, di lingkungan menteri yang lain berani nggak bilang kayak gitu? Karena konflik of interest ini yang mempersulit kita di Uni Eropa, mempersulit kita di dunia internasional. Karena itu yang paling sulit untuk bisa dilepaskan. Presiden dan keluarganya udah kirim signal, nggak ada konflik of interest. Saya ngomong ke publik. Nah, bagaimana ini bisa dijabarkan untuk kemudian sampai ke eselon yang paling bawah di dalam pasukan. Jadi kalau di kepolisian tuh sampai pangkat yang paling rendah gitu, yang ngurusin SIM gitu ya, sampai yang ngurusin lalu lintas. Mereka paham nggak presidennya udah ngomong gitu, sehingga kita bisa lihat bagaimana kemudian kalau ambil kasus tetangga kita Malaysia umpamanya, itu kan kalau ketika kemudian ada kasus 1MDB itu dibuka, itu kan semua kelihatan tuh siapa-siapa yang main di situ, di pengusahanya siapa, di partai politiknya siapa gitu kan. Ya kita nggak usah jelaskan siapa-siapa yang punya potensi di situ. Jadi sekali lagi mungkin juga kita harus membuka kembali, mempelajari kembali di periode ini Pak Presiden membuka semua case-case yang ada gitu. Agak berbeda dengan tetangga kita. 1MDB itu karena begitu tidak berkuasa itu semua di atas meja dibuka. Nggak disimpan di bawah karpet. Nah ini mungkin Presiden sudah kasih message seperti ini, penegak hukum yang lainnya jangan simpan sesuatu di bawah karpet. Buka semua di bawah karpet. Ini kita tadi dipertanyakan kan ada bekas pimpinan KPK yang sudah TSK tapi masih kayak begitu. Itu kan nyimpen di bawah karpet. Udah nggak berkuasa lagi dan periode sebelumnya itu buka semua di atas karpet supaya kemudian legasinya kelihatan gitu ya. Jadi itu mungkin yang paling penting untuk kemudian kita penindakannya. Kalau bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nanti dia akan ngikut kok. Variabelnya akan ngikut gitu Mbak Windy. Mas Heri, tapi faktanya kita ketahui meskipun Presiden sudah berkali-kali secara tegas menolak dan juga memerangi korupsi, anak buahnya ataupun bawah-bawahannya, baik itu dari kepala daerah ataupun di bawahnya, ini masih ada yang terjangkit ataupun terseret korupsi. Apakah tidak ada konsekuensi ke depannya bila mana komitmen untuk memberantas korupsi ini gagal direalisasi? Iya, semoga kegagalan itu tidak pernah ada ya. Dimulai dengan tahun 2026 ini kan awal kita punya euforia ya. Apalagi kita punya KUHP yang baru, KUHP yang baru, tentunya harapannya ada paradigma berpikir yang baru. Dan itu semangat yang baru dalam penegakan hukum, khususnya bahkan dalam tindak pidana korupsi. Itu tentu harapan, karena kalau kita baca memang gaya kepemimpinan Pak Presiden ini kan lugas ya. Beliau tidak tedeng-aling-aling ketika menyampaikan sesuatu, gaya berkomunikasinya ya terbuka begitu. Harapannya keterbukaan itu kan message-nya nyampe kepada setiap orang. Nah masalahnya penegakan hukum dimanapun, di level manapun termasuk tindak pidana korupsi, bicara tentang pengawasan, Mbak. Ketika pengawasan itu kurang, di situ ada celah koruptif. Kalau kita bicara dalam kejahatan secara umum kan, kejahatan bisa terjadi atas dua hal. Satu ada niat, yang kedua adalah kesempatan. Nah bagaimana kedua faktor itu dalam pelaksanaannya bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan apa ya? Dengan pengawasan tadi. Masalahnya kalau yang mengawasi dan diawasi sama-sama berperilaku korup. Nah ini kan yang menjadi kesulitan tersendiri.
maka tentu di ring satu presiden, orang-orang yang dipilih untuk menerjemahkan kebijakan itu tentu orang-orang yang harusnya amanah, punya integritas. Bahasa integritas ini mudah diucapkan, Mbak, tapi bagaimana kemudian menerjemahkannya? Iya. Nah, ini kan yang sekali lagi tidak bisa disampaikan hanya dalam satu atau dua kesempatan ya. Harus terus ada CCTV yang hidup yang secara online terkoneksi dengan beliau. Kalau tadi kita sudah sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, message-nya jelas. Agar bahwa pemberantasan korupsi itu bahkan dimulai dari beliau sendiri. Beliau sudah terbuka untuk menyampaikan itu kepada publik. Nah, harusnya ini mendapat tamparan keras bagi seluruhnya untuk menerjemahkan agar memperbaiki. Jangan sampai itu dianggap hanya angin lalu, kan? Hanya dianggap hanya sekedar curhat beliau dalam tanda petik, kemudian tidak ada makna berikutnya. Padahal menurut saya ini sangat keras. Pernyataan ini bisa diimbangi dengan ketegasan dalam hal mendisiplinkan tadi, yaitu bisa saja dengan sanksi-sanksi yang diperberat. Menurut saya pejabat-pejabat yang melakukan tindakan itu kan bisa ada mekanisme sanksi misalnya diperberat secara maksimal misalnya. Nah, tapi dalam sistem peradilan pidana ketika di pengadilan kan ada alasan tetap yang bisa meringankan seseorang. Apakah dia pernah berprestasi, dia pernah berkontribusi bagi negara. Nah, apakah hal-hal semacam ini juga penterjemahan dalam konteks legalistik formil kita juga sama dengan amanat yang disampaikan oleh beliau nantinya. Nah, ini yang semestinya dinilai secara KPI tadi bahasanya Bang Saud, dinilai secara keseluruhan, secara overall ya. Apakah benar bahwa di setiap ini sudah dilakukan hal itu? Ini yang menurut saya penting, data informasi yang disampaikan ke beliau, sehingga ketika misal beliau kemarin mengambil alih kasus dalam konteks putusan dari Pak Hasto, Pak Tom Lembong, ini kan untuk membuktikan bahwa bukan keberpihakan kepada orang yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi, tapi bagaimana kita melihat kasus tindak pidana korupsi ini secara komprehensif. Bisa saja orang yang ditetapkan menjadi tersangka ternyata bukan pelaku tindak pidana. Sebenarnya misalnya ada hal-hal yang ternyata secara mens rea tidak terpenuhi. Beliau dalam melihat itu. Nah, ini menurut saya juga jangan dianggap jadi kontrario dengan pemberantasan korupsi kita. Nah, ini kan kita juga harus siap menerima hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini ketegasan, tapi kita melihat dalam beberapa peristiwa ini kontrario tadi dengan pernyataan beliau. Padahal bisa saja itu jadi sebenarnya masukan yang berharga dalam peta pemberantasan korupsi kita. Baik, Mas Antoni, lantas dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Heri, langkah dari pemerintah sendiri agar ucapan dan pernyataan tegas dari Presiden ini bisa mengakar dan juga direalisasikan sampai ke akar-akarnya. Langkah sudah dilakukan, makanya terbukti operasinya dibuka, kelihatan banyak tumor diangkat, dikasih lihat ke publik. Ini buat kasih lihat bahwa memperlihatkan kepada publik bahwa ini bekerja. Nggak hanya retorika, nggak hanya asta cita yang ditulis di atas kertas, tapi dilakukan. Sehingga publik jangan sampai melihat persepsinya menjadi salah bahwa, oh kok ketika pemerintahan Presiden Prabowo jadi banyak korupsi. Bukan. Ini korupsi ini sudah disadari ada. Ketika Pak Prabowo mau masuk menjadi presiden sini kan sudah disiapkan asta cita itu semua. Udah disadari ada, lalu kita semua bekerja sama untuk mengoperasi itu, membuka, sehingga diperlihatkan bahwa kita bekerja itu bukan cuma kata-kata gitu ya. Tapi untuk strateginya sendiri ada banyak gitu ya. Ada dari hulu sampai hilir gitu ya. Ada juga namanya Stranas PK. Di mana pencegahan korupsi itu dilakukan. Misalnya kita lihat dari mining sector gitu, dari pertambangan. Singkat saja. Itu akan dikejar itu, barang itu dari mana ke mana, kalau ada diskrepansi angka, PNBP-nya kurang gimana, pasti akan terhitung dan itu bisa dipulihkan. Baik, terima kasih Mas Antoni, terima kasih Pak Saud, terima kasih Mas Heri. Kita tentunya harapannya satu, agar tindak korupsi itu kita sama-sama sepakat bahwa ini adalah tindakan kejahatan dan pelaku culas, dan kita harapkan agar negara ini bersih dari korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi waktunya, dan pemirsa kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.